Gros, emangnya lo siapa berani ngelarang gue kayak gitu? Bukan itu maksud aku, tapi... Lagian lo tuh gak punya hak ya untuk ngancem gue. Kalau misalkan lo gak mau dekat sama gue, ya udah. Gue juga gak butuh kok dekat sama lo. Nah, kok kamu jadi marah sih? Aku tuh intinya cuma mau bilang kalau lo itu cowok paling sempurna. Dan lo itu cowok paling hebat, iya. Jadinya lo tuh bisa ngancem-ngancem dan ngatur-ngatur cewek seenaknya. bukan gitu, nah maksud aku. Gros, lo denger gue ya. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil hikmah di balik musibah tangan kamu ini. Supaya kamu menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepadanya. Enak ya? Iya, Bun. Kalau kecelakaan yang nimpa Rasti, terus apa dong hikmahnya? Ya Tuhan, aku mohon, selamatkan Rasti. Jangan-jangan ini hikmahnya. Selama ini kan gue gak pernah berdoa. Gue gak pernah ngerasa kalau gue tuh butuh Allah. Tapi sekarang, tiba-tiba gue jadi bisa berdoa dengan tulus. Dan ngakuin bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar dan kuat di atas gue. Allah yang maha besar, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan sekarang dengan segenap hati aku berdoa. Aku mohon dengan segenap hati aku. Tolong selamatkan Rasti ya Allah. Bianca lagi ngapain ya sekarang? Kait. Kak, please jangan tidur. Kak, please jangan merem. Kak, please. Kalau orang Kak bisa darah di film-film kok gak boleh tidur nanti pingsan. Kak, please bangun. Lihat aku, please. Juga. Mau kemana lagi, It? Ke rumah teman, Bun. Mau ngapain, nak? Mau balikin buku yang pinjam kemarin. Pamit ya, Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara apaan tuh barusan? Aku mohon jangan tinggalkan aku, Fernando. Aku sangat mencintaimu. Ya elah, ternyata cuma film telenovela yang ditonton sama Robby. Ada apa sih, Bi? Kamu kayak ketakutan banget. Kak, tadi itu aku lihat. Astagfirullah, hampir aja aku keceplosan. Lihat apa? Aku lihat kecoa jalan-jalan di sejadah aku pas aku sholat. Ular kobra melingkar di sejadah juga nggak bakal kelihatan, nggak bakal takut. Kayak sering sholat aja. Ai memang jarang sholat, tapi kalau untuk masalah kayak gituan Ai paham. Udah lah ya. Jangan berdebat. Yang penting kamu baik-baik aja kan? Sebenarnya aku khawatir sama kamu, Bi. Takutnya kamu masih shock setelah dengar kabar soal Rasti. Ya kan sebelum kejadian itu kan kamu sempat berantem sama dia.
Sekarang Dara masih di rumah aku. Dia nggak berhenti-henti nangis. Dia merasa sangat bersalah telah nurunin Rasti di jalanan. Seandainya Kak Ii tahu, perasaan bersalahku tuh jauh lebih besar daripada perasaannya Rasti. Karena aku yang udah celakain Rasti, Kak. Aku yang udah bikin Rasti kayak gini. By the way, Elisa ada di rumah Yu juga nggak, Handsome? Ya, tadi dia datang ke rumah aku juga, Tante. Berarti pas waktunya. Berhasil kan? Ay pamit dulu ya. Ay mau ketemu sama anak Ay dulu. Oke. Handsome, kalau Yu mau sholat, ajakin tuh orang tuh. Siapa tahu aja dia mau tobat, ya? Bye Handsome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udahlah, sekarang kamu ambil air wuduk lagi. Ntar aku samperin Robi, kita sholat sama-sama. Aku jadi imamnya, oke? Gak nyangka ya Rasti, Cak. Iya sih. Tapi Lin, ini mungkin emang ulahnya dia. Dia kan orangnya nyebelin. Gue rasa meninggalnya Rasti itu ada hubungannya sama pertengkaran dia sama Bianca. Kita mulai pada menjadi ke yang cewek, mana waktu ngamuk sama kalian. Teman-teman, diminum dulu yuk minumannya. Terus kalau mau makan goreng-gorengan atau kue dimakan dulu sambil nungguin bunda nyiapin sarapan. Pasti kalian belum sarapan kan? Put, aku atas nama Ica minta maaf tentang kejadian kemarin. Gue juga, sebagai cowoknya Elisa, gue juga merasa bersalah. Karena dulu gue sering banget marah-marahin Elisa karena dia pakai jilbab. Dan gara-gara itu, kita ada masalah di hubungan kita. Emang sih, pemahaman gue tentang Islam minim banget. Tapi seminim-minimnya, gue tahu memakai jilbab itu adalah kewajiban seorang perempuan yang beragama Islam. Makanya gue gak setuju kalau Aisyah buka jilbabnya. Gue udah janji di dalam hatiku, gue gak bakal nyentuh Elisa sampai waktunya tiba. Ya Allah, aku gak nyangka deh. Omongan kayak gitu bisa keluar dari mulut seorang Brian. El, kamu beruntung banget deh. Punya seseorang yang menyayangi kamu dengan tulus seperti Brian. Gue juga Put, mau janji yang sama kayak Brian. Kalau gue nggak akan nyentuh Ana sedikit pun, apapun yang terjadi. Malahan, kalau Ana mau buka jilbabnya, gue nggak akan Put mau deket lagi sama dia. Gross, emangnya lo siapa berani ngelarang gue kayak gitu? Nah, bukan itu maksud aku, tapi... Lagian lo tuh gak punya hak ya untuk ngancem gue. Kalau misalkan lo gak mau dekat sama gue, ya udah. Gue juga gak butuh kok dekat sama lo. Nah, kok kamu jadi marah sih? Aku tuh intinya cuma mau bilang kalau lo itu cowok paling sempurna dan lo itu cowok paling hebat, iya. Jadinya lo tuh bisa ngancem-ngancem dan ngatur-ngatur cewek seenaknya. bukan gitu nah maksud aku. Gross, lo denger gue ya. Mau gue pakai jilbab ataupun gue nggak pakai jilbab itu urusan gue. Dan hati gue bakalan tetap sama kok. Jadi kalau misalkan lo nggak mau deket sama gue cuman gara-gara gue buka jilbab, berarti selama ini lo nggak deketin gue cuman gara-gara jilbab gue dan bukan karena kepribadian gue. Udah. Sebaiknya kita semua tenang dulu ya. Zam, kamu tuh nggak usah sosok ngelerai deh. Kayak kamu udah paling bener aja. Kamu kenapa bicara begitu? Yang emang bener kok. Aku tuh udah capek sama sifat kamu yang so alim, tau nggak? So alim? Maksud kamu? Iya, so islami, sibuk cari nafkah, dagang sana sini. Padahal yang aku butuhin bukan itu, bukan nafkah, tapi perhatian kamu. Ca. Put, lo diem aja, lo nggak usah ikut campur urusan gue sama Izam. Ca, lu coba deh, sabar. Oke? Tanggung jawab seorang lelaki itu beda banget sama perempuan. Jauh bedanya. Apalagi kemarin si Izam ngajak lu nikah. Hah? Apa sih salahnya kalau dia mau cari nafkah? Apa? Brian, kamu gak usah sok nasehatin Ica, oke? Apa
kamu lupa seperti apa kamu dulu. You were a playboy, Brian. Kerjaan kamu kan suka ganda cewek sana sini kan? And now, kamu sok tahu semuanya tentang agama kayak you orang suci. But you're not. And I know, sholat aja kamu gak pernah kan? So, kamu juga gak berhak untuk ngelarang aku mau lepasin jilbab atau berbuat apapun. Do you understand? Elisa, aku jujur ya. Jujur ya semua. Dulu aku emang berantakan banget. Berantakan banget. Tapi I have changed. Udah berubah. Sekarang aku udah gak berantakan lagi. Udah beda. Dan kamu ngapain sih bawa-bawa masa lalu? Benar kata Brian. Kalau kita ngungkit masa lalu terus, kapan mau selesainya masalah ini? Kenapa kita nggak ngungkit masa lalu? Justru masa lalu kalian itu yang ngebuktiin kalau kalian semua itu adalah orang munafik. Terus, emangnya lo lupa? Lo dulu pernah cium Ica kan? Iya kan? Jadi, lo itu bukan orang yang pantas untuk ngatur seseorang untuk pakai jilbab ataupun enggak. Ngerti lo? Aduh, udah dong. Kenapa sih pada berantem? Udah tahu pacaran itu bikin mumet, malah pacaran. Putri, gue ikut lo aja deh. Kan kalau lo nggak pacaran itu keren. Nah, kalau gue nggak pacaran itu bikin awet muda. Soalnya nggak pakai berantem-berantem. Aku muak ngeliat muka kamu, Zam. Gue juga capek sama lo, Gros. Ica, Ana. Cak, Ana. Me too. Elisa. Aduh, stop deh. Kalian tuh jangan kayak anak kecil gini dong. Lagian cowok-cowok itu bilang yang bener kok. Mereka nggak mau kalau kita itu ambil langkah yang salah. Ya jelas lah lo belain mereka. Orang mereka juga ngedukung omongan lo yang so suci itu kok. Masya Allah, Cak. Aku tuh nggak berusaha untuk so suci. Yang aku pengen, kalian itu ngejaga keislaman kalian. Tapi kalau kalian itu marah dan nggak suka sama omongan aku yang tadi, abaikan aja omongan aku itu. Karena kalian itu sahabat aku. Kalian penting di hidup aku. Aku nggak mau kehilangan kalian cuma gara-gara masalah ini. Sorry, Put. Tapi kayaknya kita udah beda arah. Dan gue rasa kita nggak bisa temenan lagi kayak dulu. Gue sama kayak anak, Put. Sejak kejadian kemarin, gue rasa hubungan kita udah kayak gelas yang pecah, Put. Mau dilem pakai lem yang mahal sekalipun juga nggak akan pernah bisa mulus lagi. Kamu ngerti kan kalau apa yang aku lakuin ini demi kebaikan kita? Sorry, Put. Tapi sikap kamu itu just terlalu menggurui. And itu udah nyakitin aku, and I'm just so tired. Aku udah capek banget. Aku gak sanggup kalau harus hidup dengan cara kamu sama Bunda. Kalau lo punya slogan gak pacaran itu keren, kita juga punya slogan, Put. Gak pakai jilbab itu lebih keren. Astagfirullahaladzim, Cak. Cak, astagfirullahaladzim, Cak. Udahlah, Cak, jangan kayak gini. Cak, ya Allah, Cak. Cak. Enggak, Rasti gak boleh meninggal. Darah deh. Darah. Astagfirullahaladzim. Sabar sayang, sabar. Enggak, Rasti gak boleh meninggal. Enggak. Ya Allah, Darah. Bunda, Darah kenapa, Bun? Barusan papanya Rasti telepon, Put. Dan bilang kalau Rasti meninggal. Rasti meninggal saat menuju ke rumah sakit di Singapura. Rasti, maafin gue.
Istighfar, nak. Dara, kita semua tuh sayang sama Rasti. Kita juga ngerasa kehilangan. Tapi kita harus tetap sabar. Masih banyak teman-teman di sini. Kamu jangan sedih ya.